Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat GKB yang diberkati Tuhan, senang kembali dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Michael Chandra Wijaya dari GKI Nurdin, Grogol, senang rasanya dapat membagikan renungan pada hari ini, Sabtu 24 Januari 2026. Renungan kita berjudul, Tuhan menunggu kita bertobat. Didasarkan pada Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Mari pertama-tama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang masih Tuhan anugerahkan. Bahkan menjelang akhir bulan ini, kami percaya kasih Tuhan tak berkesudahan. Maka ajar kami juga untuk terus mengasihi Engkau, bahkan hidup dalam pertobatan dan perubahan yang menghasilkan buah-buah kehidupan supaya nyata anugerah-Mu dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32 firman Tuhan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dengarkanlah firman Tuhan. Bagi seorang dog lover, Bapak Ibu dan Saudara, kehadiran seekor anjing tentu akan membuat matanya berbinar-binar. Sebaliknya, seseorang yang takut kepada anjing akan panik dan menghindar ketika melihat seekor anjing. Demikian pula bagi seorang yang gemar berenang, melihat kolam renang akan membuatnya ingin segera menceburkan diri ke dalamnya. Sementara itu, bagi orang yang takut air, kolam renang bagaikan bahaya yang siap mencelakakannya. Gambaran-gambaran di atas dapat menolong kita untuk memahami betapa bagi seseorang sekedar memikirkan tindakan korupsi atau perselingkuhan saja sudah membuatnya gemetar. Sementara bagi orang yang lain, melakukan hal-hal tersebut seakan terasa biasa-biasa saja. Rasa takut ketahuan sudah nyaris lenyap dan rasa bersalah pun bisa diabaikan. Wah, itu sebabnya Tuhan Yesus hadir pada perjamuan di rumah Lewi. Bukan semata-mata untuk mengembalikan rasa bersalah kepada para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya, melainkan juga untuk menyemangati mereka agar hidup benar. Tuhan Yesus menegaskan bahwa mereka bisa bertobat dari kesalahan mereka. Lewi adalah contohnya. Dibandingkan dengan para pendosa di atas, bisa jadi kita merasa lebih baik. Namun, kita juga sejatinya adalah orang berdosa. Mungkin dosa kita terasa kecil atau sepele. Namun, di hadapan Tuhan, dosa tetaplah dosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, mencari orang berdosa dan mengajaknya bertobat. Maka kita semua dinantikan olehnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, sehingga kiranya kami tidak melihat dosa sebagai sebuah hal yang biasa dalam hidup kami, tetapi justru kami merasa jijik dengan dosa,
dan kami mau menjauhkan diri kami dari tindakan-tindakan, pikiran-pikiran, perkataan-perkataan, ataupun hal-hal yang mencemarkan kehidupan kami dan mendukakan hati Tuhan. Bahkan melalui renungan pada hari ini Tuhan, ajari kami untuk berefleksi bahwa pertobatan adalah sebuah proses yang harus kami jalani seumur hidup kami. Pertobatan menjadi sebuah cara di mana Tuhan mau terus membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan dengan pertobatan itu, kami semakin memancarkan terang kasih kemuliaan Tuhan, sebagaimana Engkau menciptakan kami seturut dengan gambar dan rupa-Mu. Maka tolonglah kami untuk terus hidup di dalam kebenaran oleh karena Kristus sendiri. Kami berdoa, kami berserah, dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa saudara untuk subscribe, like, bahkan juga bagikan kepada yang lain. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati dan mencintai kita.